Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya, Deden Tarmidi, akan mempresentasikan riset penelitian kami yang berjudul Fungsi Pengawasan dan Kebijakan Pajak Perusahaan Analisis Reaksi Investor. Penelitian ini merupakan skema kerjasama dalam negeri tahun pelaksanaan 2023-2024. Saya sebagai ketua dari Mercu Buana, ada anggota Ibu Nurlis, kemudian ada tim mahasiswa yang Yohanes dan Adam, kemudian mitra kami dari Universitas Trisakti dengan ketua peneliti dari Ibu Soekarmayangsari. Latar belakang penelitian ini adalah karena laporan keuangan masih digunakan investor dalam kebijakan investasi, sehingga harusnya laporan keuangan itu memang berkualitas. Namun faktanya banyak kasus laporan keuangan emiten, ya, baik di setiap bidang itu ada kasus-kasus tentang laporan keuangan. Nah, untuk menunjuk supaya laporan keuangan disusun dengan baik, maka investor menunjuk yang namanya komisaris independen dan dibantu oleh komite audit agar untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada manajemen perusahaan agar dalam proses menjalankan usahanya sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan keinginan dari pemilik saham tentu saja. Kemudian latar belakang selanjutnya ada riset gap dari beberapa literatur yang hasilnya berbeda juga dengan teori. Kemudian karena penelitian ini menganalisis juga kebijakan pajak, faktanya bahwa pajak itu merupakan beban perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan dan tentu saja akan mengurangi return dari investor nantinya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis reaksi investor atas fungsi pengawasan dari komisaris independen terhadap kebijakan perusahaan. Kemudian menganalisis reaksi investor atas fungsi pengawasan komite audit terhadap kebijakan pajak perusahaan. Signifikansi penelitian ini adalah penggunaan measurement tax compliance ratio sebagai indikator kebijakan pajak perusahaan, baik untuk compliance ataupun avoidance yang umumnya menggunakan ETR ataupun CETR. Tinjauan pustaka dari penelitian ini kami menggunakan teori agensi, di mana di dalam teori agensi umumnya ada perbedaan informasi yang mungkin diterima oleh investor kepada yang disebarkan oleh manajemen sebagai agent. Kemudian ada reaksi investor, ada kebijakan perusahaan, komisaris independen, dan komite audit. Rangka konseptual penelitian ini seperti tergambar dalam slide adalah di mana ada dua variabel independen, yaitu komisaris independen dan komite audit. Kemudian ada variabel Y, yaitu reaksi investor atau dependen, dan kemudian ada variabel mediasi, yaitu kebijakan pajak perusahaan. Kami menganalisis 6 model penelitian. Yang pertama, model penelitian pertama adalah menganalisis pengaruh dari komite audit dan komisi independen terhadap kebijakan pajak perusahaan. Kemudian reaksi investor, model kedua adalah reaksi investor atas komite audit, komisi independen, dan juga kebijakan pajak perusahaan. Kemudian model ketiga dan model keempat sama dengan model satu dan model kedua, bedanya adalah pada model ketiga dan model keempat yang dianalisis adalah data sebelum adanya COVID-19. Kemudian model kelima dan model keenam hampir sama dengan model 1 dan 2, bedanya adalah data yang dianalisis adalah data setelah ada COVID-19. Kemudian metode penelitian ini seperti nampak di slide ada 170 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 dengan proses sampling. Akhirnya ada data yang dianalisis pada penelitian secara lengkap, ada 565 data. Kemudian dari 565 data dibagi dua kelompok, yaitu 365 data sebelum COVID, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian setelah COVID ada 200 data pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Kami melakukan uji analisis menggunakan software Stata, di mana di software tersebut dianalisis kesesuaian model, asumsi klasik, uji F, uji T, koefisien determinasi, dan uji ekspansi sebelum dan setelah COVID-19.
Measurement pada penelitian ini yaitu reaksi investor dianalisis, diukur menggunakan earning response coefficient, kemudian komisaris independen diukur menggunakan jumlah komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris, kemudian komite audit dianalisis dengan jumlah komite audit, kebijakan pajak perusahaan dianalisis dengan mengurangi statutory tax rate, dikurangi dengan tax compliance ratio, yaitu pengukuran baru yang kami ajukan, kemudian ada variable control yaitu total aset perusahaan. Secara deskriptif ditemukan bahwa secara rata-rata reaksi investor bernilai positif yaitu 1,988, kemudian kebijakan pajak perusahaan negatif, kemudian komisi independen 39% secara rata-rata, komite audit secara rata-rata 3%, 2,9%, kemudian 2,9 atau rata-rata 3 komite audit, kemudian secara law natural asset ada 3,92. Kemudian hasil penelitian ini, kami melakukan penelitian menggunakan software Stata dengan beberapa proses. Yang pertama adalah proses pemilihan model terbaik, di mana kami melakukan uji Chow, uji LF, dan uji Hausman, ditemukan dengan kesimpulan bahwa model common effect adalah yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah asumsi klasik, kami melakukan uji multikolineritas dan heteroskreditivitas, kemudian secara regresi, model 1 dan model kedua ditemukan bahwa komite audit, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan pajak perusahaan, dan komite audit diberikan reaksi investor secara positif di model kedua, kemudian secara mediasi tidak ditemukan pengaruh mediasi dari kebijakan perusahaan terhadap reaksi investor atas komite audit dan komisaris independen. Kemudian sebelum COVID-19, yaitu tahun 2000 sampai 2019, dari data penelitian ini ternyata baik komisaris independen maupun komite audit itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan, dan investor pun tidak terlalu bereaksi terhadap komite audit, komisaris independen maupun kebijakan perusahaan. Sedangkan setelah COVID-19 ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan pajak perusahaan. Sedangkan investor bereaksi positif terhadap jumlah komite audit setelah COVID-19. Kemudian pembahasan dari penelitian ini, yang pertama kebijakan pajak perusahaan dan investor, hasilnya bahwa investor tidak memberikan reaksi yang signifikan atas kebijakan pajak perusahaan, begitupun pada uji mediasi. Diketahui bahwa kebijakan perusahaan tidak memediasi reaksi investor atas komisi independen dan jumlah komite audit perusahaan. Hasil ini juga konsisten baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, di mana investor tidak memiliki reaksi yang berarti atas kebijakan pajak perusahaan tempat saham diinvestasikan. Maksudnya berarti investor di Indonesia, khususnya investor di perusahaan manufaktur, itu tidak terlalu memperhatikan bagaimana perusahaan mengambil kebijakan perusahaan, baik itu comply maupun avoidance. Kenapa? Karena memang selain karena tarifnya berubah, ya, ada perubahan tarif tahun 2015 sampai dan tahun 2020, ada perubahan tarif PPh badan, kemudian juga ada yang namanya insentif pada saat pandemi, ya. Kemudian juga ada insentif untuk perusahaan yang dengan syarat-syarat tertentu, untuk khusus perusahaan yang IPO di Bursa Efek. Kemudian untuk pembahasan nomor 2 tentang komisaris independen, kebijakan pajak perusahaan dan reaksi investor, bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan pajak perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil uji ekspansi pada momen setelah pandemi, di mana komisaris independen mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak. Kemudian investor juga tidak bereaksi yang berarti bagi komisaris independen. Dalam hal ini berarti saham perusahaan, saham entitas tidak terlalu dipengaruhi oleh seberapa banyak komisaris independen yang ada di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan komisaris independen, orang-orang yang bertugas di dalam posisinya komisaris independen, itu tidak terlalu dipercaya oleh investor atas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tersebut. Sedangkan
Hasil nomor 3 atas Komite Audit Kebijakan Pajak Perusahaan dan Reaksi Investor, hasilnya ternyata tidak ditemukan pengaruh yang signifikan Komite Audit terhadap kebijakan pajak perusahaan. Hasil tersebut konsisten baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, di mana Komite Audit tidak memiliki pengaruh pada kebijakan perusahaan. Meskipun begitu, ternyata investor bereaksi positif terhadap jumlah komite audit. Kebalikan dari komisi independen tadi, mungkin dalam hal ini investor dari perusahaan manufaktur itu lebih percaya kepada kinerjanya komite audit, di mana komite audit dianggap mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang akan menguntungkan investor. Implikasi dari penelitian ini yang pertama adalah emiten dapat mempertimbangkan jumlah komite audit untuk mendapatkan reaksi positif dari investor dalam bentuk harga saham. Kemudian, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan TCR atau Tax Compliance Ratio dalam ukur kebijakan pajak perusahaan. Eh, Publikasi dari penelitian ini telah dalam tahap publikasi, di mana artikel penelitian ini berjudul Investor Reaction, Exploring Supervisory Function and Corporate Tax Policy, itu sudah diterbitkan di jurnal Revista de Gestione Social e Ambiental yang indeksnya Scopus Q3. Kemudian keterkaitan penelitian ini dengan mata kuliah yang pertama adalah penelitian ini terkait dengan mata kuliah topik khusus perpajakan di S2 Magister Akuntansi, di mana dalam pertemuan 7 di RPS-nya di situ ditentukan bahwa topik dari pertemuan ketujuh yaitu pasar saham, laporan keuangan, dan riset akuntansi pajak. Penelitian ini bisa menjadi literatur dalam pembahasan, juga bisa menjadi bahan untuk didiskusikan dengan mahasiswa pada mata kuliah topik khusus perpajakan. Selain itu, topik penelitian ini juga sejalan dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu di pertemuan 2 pada program studi akuntansi S1. Di mana dalam penelitian ini juga sama, di dalam penelitian tentang saham ini sejalan dengan materi pertemuan 2 di akuntansi keuangan lanjutan tentang saham, menganalisis laporan keuangan dan investasi saham. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.